Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya ingin menyapa teman-teman setiap hari, ya mudah-mudahan di dalam perjalanan ini saya bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu penjelasan ya atau penekanan pada mengapa banyak orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu seringkali agak sulit untuk berpikir secara logik ya. Jadi berpikiran secara logik ini seringkali kelihatan sekali di dalam sikap perilaku mereka. Banyak diantaranya dalam praktek juga saya sering ketemukan. Yang paling khas tentunya adalah ketidakmampuan untuk berpikir secara logik terkait dengan kesehatan dirinya. Jadi banyak di antara mereka yang kalau misalnya udah punya gejala walaupun sudah diobatin, kemudian juga sudah diperiksa semuanya baik-baik saja, normal-normal aja, tetap tuh nggak bisa berpikir secara logik bahwa mereka udah sehat gitu ya. Banyak di antara mereka masih berpikir, wah ini sih masih harus diobatin karena masih sakit gitu ya, masih gejalanya masih ada. Terus ini apa sebenarnya sakitnya, walaupun sudah diperiksa jantungnya normal, semuanya normal, tapi tetap aja tuh nggak nyaman gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, mengapa bisa demikian. Nah, kalau kita lihat secara singkat, bahkan kalau di dalam praktek saya ya ketemu dengan beberapa dengan beberapa pasien itu kelihatan banget dari sejak antrian ya. Saya suka bilang ke bagian pendaftaran misalnya di beberapa kali kesempatan untuk mengingatkan pasien gitu. Misalnya kalau dibagi dua sesinya ya, seperti hari Selasa, Kamis, dan kadang-kadang Sabtu, 1 sampai 12 itu masuknya pagi. Nomor selanjutnya itu dimasukkan ke sore hari ya, dengan jarak waktu hanya sejam saja kadang-kadang ya dari sejak awal selesainya gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya satu orang 20 menit bertemu dengan saya gitu ya rata-rata memang, maka sebenarnya kalau nomor 13 kalaupun dia mau masuk ke pagi itu akan diperiksanya itu nggak beda jauh gitu daripada dia harus nunggu lama-lama gitu di situ gitu. Jadi si pasien ini kadang-kadang ngotot, saya harus dapat yang pagi aja. Padahal dia nomor kalau masuk pagi pun misalnya dia tuh nomor 13. Dan 13 itu ya pasti di atas jam 2-an gitu. Nah, sedangkan kalau dia misalnya dari pagi, dari jam 7 pagi dia sudah tahu bahwa oh dia dapat nomor 1 tapi sesi sore. Nah, berarti dia datangnya ya udahlah jam 3 aja, karena biasanya sesi sore kan dimulai sekitar jam 3. Ya kan dia bisa kemana-mana dulu, dia bisa pergi dulu ke tempat yang mungkin dia mau kunjungi gitu ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia mau lakukan dulu gitu ya sebelum berobat gitu. Setidaknya dia tidak menunggu tanpa kepastian. Ini terutama sih buat pasien-pasien baru ya. Mereka berpikirnya biasanya wah ini mungkin kalau nomor 13 dapat pagi pasti bisa dapat lah sebelum jam 12 gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dia tahu bahwa memang pemeriksaan itu sekitaran 20 menit, apalagi untuk pasien baru biasanya, itu pasti udah berpikir, wah ini nggak mungkin nih, harusnya sih dia lebih sore aja lah ditunggu gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang menurut saya sering kali karena terlalu berpikirnya fokusnya cuman pada kecemasannya tersebut gitu ya, jadi susah untuk berpikir secara lebih rasional gitu, dan termasuk dalam suatu kondisi tindakan ya, saking cemasnya nunggu dokter, saking cemasnya pengen buru-buru gitu, itu jadi akhirnya lupa gitu bahwa kalau dia hitung-hitung tuh dia bisa. Ada juga yang suka menariknya itu ketika ketemu dengan pasien yang nunggu di depan ya, nunggu di depan pintu kamar saya gitu ya, padahal dia antriannya nomor 10 gitu, sedangkan itu baru nomor 2 yang baru masuk. Jadi setiap saya buka pintu, karena saya manggil pasien sendiri gitu ya biasanya, itu udah siap-siap di depan gitu, terburu-buru gitu, kayak udah kayak mau masuk gitu. Nah saya kadang-kadang bilang, Bapak ini nomor berapa? Nomor 10 Pak, duduk dulu aja, atau Bapak kemana gitu dulu deh ya, supaya Bapak
nggak seperti kayak orang keburu-buru gitu. Nah, kenapa? Karena saya pikir ini salah satu yang perlu dilatih, yaitu bagaimana kita bisa slowing down, memperlambat gerak kita, ya, tidak terburu-buru, ya. Nah, saya juga berharap tidak terburu-buru gitu. Makanya saya setting waktu, ya. Memang nggak bisa lebih lama lagi karena antriannya banyak. Jadi memang maksimal 20 menit itu kalau konsultasi ke saya gitu. Jadi ini juga seringkali kita perlu perhatikan, ya, bagaimana pikiran kita itu seringkali tidak bisa kita kendalikan karena memang kitanya sendiri tidak melatih. Nah, untuk itulah hal-hal seperti itu yang mungkin di dalam praktek sehari-hari saya ketemu dengan pasien dengan gangguan cemas, ya, sikap mereka ketika mereka mengantri juga nggak sabaran gitu, ya, ataupun kayak keburu-buru, ya. Kalau ditanya, "Dok, kenapa sistemnya begitu?" Ya memang itulah yang terbaik gitu, yang misalnya selama 13 tahun saya praktek ini yang masih memungkinkan. Karena kan nggak gampang juga, sedangkan kadang-kadang kita juga sering bolak-balik telepon pasien yang sudah gilirannya pun dia tidak datang gitu, karena ngambil terus kemudian baru datangnya itu nanti gitu, itu juga kan. Jadi saya tidak menekankan pada sistem antriannya, tetapi lebih menekankan cerita ini pada cara kita berpikir secara rasional, apa yang kita bisa lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi atau kondisi yang mungkin membuat kita itu merasakan seperti susah gitu, ya. Misalnya kita nggak sabaran, kepengen segera selesai, kita pengen tuh semuanya sesuai apa yang kita inginkan gitu, ya. Makanya di dalam saya punya YouTube channel ini, mengapa belakangan ini, ya, hampir sekitaran sejak tahun 2021 ini saya ketekankan sadar, bukan cuma ikhlas dan sabar, tetapi juga sadar. Ini termasuk bagaimana untuk mengurangi tekanan di otak kita yang berkaitan dengan sumber stresnya, dan supaya sistem saraf pusat kita, khususnya di amigdala ini, tidak terlalu aktif, ya, karena tadi, ya, kepikiran-kepikiran yang terburu-buru sehingga susah untuk berpikir rasional. Saya juga pernah jelaskan bahwa kalau kita berpikirnya itu terburu-buru, otak bagian depan kita, yaitu prefrontal cortex kita itu tidak dominan, ya. Jadinya yang lebih dominan tuh otak amigdala kita gitu, ya. Itu yang masalahnya sering terjadi. Jadi teman-teman, ya, saya sarankan untuk tetap melatih, perhatikan diri sendiri saat ini, scanning pikiran sendiri. Kira-kira ada nggak hal-hal yang membuat teman-teman itu seringkali merasa terburu-buru, seringkali merasa kesulitan untuk mengendalikan diri teman-teman gitu, ya. Apakah kalau misalnya di bank juga kalau ngantri itu nggak bisa mempergunakan hal lain gitu, ya. Jadi benar-benar kayaknya tegang nungguin dipanggil nomornya gitu. Coba alihkan perhatian teman-teman, jangan cuma ke HP. Kalau saya suka bawa buku atau notebook atau sesuatu lah yang untuk mengalihkan kita. Jadi isi pikiran kita dengan hal yang positif, arahkan hal-hal kita ke dalam hal-hal yang positif. Persepsi otak kita juga arahkan ke hal yang positif secara sadar, ya, mudah-mudahan nantinya akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi inilah mengalihkan overthinking, mengalihkan supaya kekuatan otak kita terhadap kesadaran diri kita itu menjadi jauh lebih baik. Contoh-contoh tadi mungkin hanya sebagian saja, masih banyak contoh lainnya. Nanti kita akan bahas di dalam kesempatan berikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Salam sehat jiwa. Bye-bye.